Pernah nggak sih ngerasa capek, tapi bukan badan yang capek? Rasa lelah yang anehnya dibawa tidur pun nggak sembuh-sembuh. Nah, ini yang mau kita kupas tuntas hari ini, beban hati yang lelah. Sebuah perasaan yang, percaya deh, bisa jauh lebih berat daripada sekedar lelah fisik. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Ada kalanya, sebanyak apapun kita istirahat, kita tetap aja bangun dengan perasaan berat yang sama. Energi kita tuh bukan terkuras karena lari maraton, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Yuk, kita coba bedah bedanya apa sih? Oke, coba deh kita lihat bedanya ya. Lelah fisik itu ya simple. Habis kerja seharian, olahraga berat, tidur semalam juga cukup buat balikin tenaga. Tapi lelah batin, wah itu cerita lain. Dia itu kayak kabut tebel yang nggak hilang meskipun matahari udah terbit. Sumbernya dari khawatir, stres, sedih yang numpuk. Makanya penyembuhannya itu jauh lebih kompleks. Soalnya yang sakit itu bukan otot kita, tapi jiwa kita. Supaya kita bisa benar-benar paham sedalam apa sih lelah batin ini, yuk kita lihat sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang duka yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Sebuah contoh empati yang begitu dalam, sampai-sampai terasa menyakitkan. Coba bayangin deh, betapa dalamnya cinta dan kepedulian beliau. Sedihnya itu bukan buat diri sendiri loh, tapi buat kaumnya yang menolak petunjuk. Rasa sakit beliau itu begitu besar, seolah bisa menghancurkan dirinya sendiri. Saking dalamnya sampai Allah sendiri yang perlu turun tangan buat nenangin beliau. Dan ini terjadi lagi. Jadi, ini bukan cuma sedih sesaat ya. Ini adalah beban yang terus-menerus beliau pikul. Rasa empatinya itu luar biasa banget. Sampai Allah perlu berulang kali mengingatkan, bukan begitu tugasmu wahai Muhammad. Nah, disinilah letak penghiburannya. Allah dengan lembut ngasih tahu batasan peran beliau. Tugasmu itu cuma menyampaikan pesan wahai Muhammad. Hati mereka itu ada di tanganku. Ini tuh bukan penolakan loh, tapi justru sebuah pembebasan. Cara Tuhan untuk mengangkat beban yang begitu berat dari pundak Nabi. Sekarang coba kita bandingin dua momen penderitaan yang luar biasa. Di satu sisi ada perang Uhud. Beliau terluka fisik parah banget, pecahan helm sampai nancap di rahangnya. Di sisi lain ada perjalanan ke Taif, di mana lukanya itu nggak kelihatan mata. Luka karena penolakan, hinaan, dan pengusiran. Pertanyaannya sekarang, dari dua penderitaan ini, mana yang menurut beliau paling berat rasanya? Luka fisik yang hampir fatal, atau luka batin karena penolakan total? Jawabannya, jujur mengejutkan. Beliau bilang hari di Taif itu terasa jauh lebih berat. Ini ngasih kita pelajaran yang dalam banget kan? Luka di hati yang muncul karena penolakan dari orang-orang yang kita pedulikan, ternyata bisa terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik yang paling parah sekalipun. Oke, setelah kita paham betapa beratnya beban batin ini, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus ngalamin ini semua? Nah, disinilah kita mulai nemuin makna di balik semua ujian. Ternyata penderitaan kita itu ada tujuannya. Disinilah kita ketemu sama satu konsep kunci, kafarah. Ini konsep yang benar-benar mengubah cara kita memandang masalah. Jadi kesulitan yang kita hadapi itu bukan hukuman yang sia-sia, tapi justru sebuah proses pemurnian, proses pembersihan jiwa. Dan coba dilihat betapa luasnya rahmatnya. Setiap rasa capek, setiap khawatir, setiap sedih, bahkan cuma ketusuk duri kecil sekalipun, nggak ada yang sia-sia. Allah tuh ngambil semua itu dan mengubahnya jadi kafarah. Jadi semacam pembersih lembut untuk dosa-dosa kita. Tapi kadang rasa lelah ini dalam banget, sampai kita mikir, buat apa lagi sih hidup? Nah, Islam menjawab keputusasaan ini dengan cara yang menarik, dengan ngajak kita melihat lagi aset kita yang paling berharga, yaitu waktu. Imam At-Tibi ngasih kita analogi yang kena banget. Waktu dan umur kita itu ibarat modal buat pedagang. Gimana cara kita pakainya, itu yang nentuin kita bakal untung, balik modal, atau malah rugi. Analogi ini ngebawa kita ke tiga kemungkinan. Ada yang sukses, pulang bawa untung berupa amal baik. Ada yang cuma balik modal, ya gitu-gitu aja. Dan yang paling ngeri, ada yang pulang malah bawa utang dosa. Nah, pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira kita ini ada di posisi mana ya? Biar kita makin paham betapa berharganya waktu, ada satu kisah luar biasa nih tentang dua orang sahabat. Sebut aja pria A, dia ini taat banget ibadahnya. Dan akhirnya wafat sebagai syahid di medan perang. Sahabatnya, pria B, hidup setahun lebih lama dan wafatnya wajar di rumah. Nah, logikanya,
Yang dipanggil masuk surga duluan pasti si pria A yang mati syahid kan? Ibadahnya lebih kencang, wafatnya pun istimewa. Tapi, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di mimpi itu. Jawabannya, sungguh di luar dugaan. Ternyata, pria B yang meninggal biasa justru dipersilakan masuk surga lebih dulu. Kok bisa? Karena dalam 1 tahun tambahan yang dia punya, dia isi dengan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Dan amalan-amalan itu ternyata mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi, bahkan melampaui sahabatnya yang mati syahid. Itulah kekuatan 1 tahun lagi. Itulah kekuatan waktu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini menurut saya yang paling bisa langsung kita praktekkan. Seni melepaskan. Seni untuk percaya. Coba bayangin ya, kamu lagi megang segelas air. Kalau cuma 5 menit, enteng. 1 jam, lengan udah mulai pegel. Tapi coba deh kamu pegang gelas itu seharian penuh nggak dilepas-lepas. Lenganmu bisa mati rasa saking sakitnya. Sekarang pertanyaannya simpel banget. Apakah berat gelasnya berubah? Tentu aja enggak. Beratnya ya segitu-gitu aja dari awal. Dan disinilah kuncinya. Beban kekhawatiran dan masalah kita itu persis kayak gelas tadi. Jadi masalahnya itu bukan berat bebannya kan? Tapi seberapa lama kita maksa buat terus-terusan mikul beban itu tanpa pernah meletakkannya. Solusi pamungkasnya ada di satu kata ini, tawakal. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Ini adalah tindakan aktif untuk sadar dan berani meletakkan gelas itu. Ini adalah keberanian untuk percaya dan menyerahkan semua beban kita pada Tuhan, melepaskan cengkraman kita dari hal-hal yang emang di luar kendali kita. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, gelas apa yang selama ini sudah terlalu lama kita pegang? Beban apa, kekhawatiran apa yang terus kita genggam erat-erat? Mungkin sudah waktunya untuk kita meletakkannya.